Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wirabuana Gemilang, selamat datang di Blended Learning SMP Wirabuana. Bersama saya Teni Hikmatin, mengajar bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita sama-sama akan mempelajari materi kelas 9, yaitu unsur-unsur pembangun karya sastra. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu: 1. Untuk memahami unsur intrinsik cerita. 2. Mengidentifikasi ungkapan, majas, dan peribahasa pada teks cerita. Yang pertama, unsur pembangun prosa atau drama. Kenapa harus unsur pembangun prosa atau drama? Karena pada kali ini kita akan membahas tentang unsur pembangun cerita, yaitu yang biasa disebut dengan unsur intrinsik. Jadi, unsur intrinsik adalah unsur pembangun sebuah cerita. Apa saja intrinsik itu? Yang pertama, yaitu tema. Tema merupakan pokok pikiran atau gagasan dasar atau inti cerita. Untuk yang kedua yaitu latar. Latar bisa disebut juga dengan setting, yaitu unsur karya sastra yang menunjukkan tempat, waktu, suasana yang terjadi dalam cerita. Latar digunakan untuk mengembangkan sebuah cerita. Selanjutnya intrinsik yang ketiga yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan orang atau pelaku yang terlibat di dalam cerita. Adapun penokohan itu perwatakan atau cara pengarang menggambarkan, mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam karya yang dibuatnya. Intinya tokoh itu pelaku, penokohan itu adalah karakter dari tokoh tersebut. Intrinsik yang keempat yaitu alur atau plot, merupakan serangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita. Jenis alur itu ada 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang dimaksud dengan alur maju adalah alur yang menceritakan sebuah cerita dengan runtut dan bertahap, dimulai dari tahap perkenalan hingga akhir. Supaya mudah dipahami, yang disebut dengan alur maju itu adalah alur yang dimulai dari sebab lalu menuju akibat. Selanjutnya yang kedua yaitu alur mundur. Alur mundur itu menceritakan sebuah cerita dengan cara flashback. Dengan kata lain, penulis menceritakan kembali awal mula kejadian atau peristiwa yang ada di dalam novel. Dan biar lebih mudah dipahami, yang disebut dengan alur mundur adalah alur cerita yang dimulai dari akibat baru ke sebab. Selanjutnya yang ketiga, alur campuran. Apa itu alur campuran? Alur campuran adalah alur yang menyajikan cerita dengan cara menceritakan dari awal dan sewaktu-waktu ada flashbacknya dalam cerita tersebut. Bila disimpulkan, alur campuran dimulai dari akibat, sebab, lalu kembali ke akibat. Intrinsik yang kelima adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui karya yang ditulisnya. Perlu kalian ketahui, amanat itu tidak tertulis atau tidak tersurat dalam cerita. Amanat itu tersirat. Jadi kita pembaca mengetahui bahwa amanat sebuah cerita itu apa bila kita sudah selesai membaca ceritanya. Intrinsik yang keenam adalah sudut pandang. Intrinsik sudut pandang itu maksudnya posisi pengarang atau kedudukan pengarang pada saat bercerita. Sudut pandang itu ada 2. Yang pertama, sudut pandang orang pertama.
Apa sih sudut pandang orang pertama itu? Sudut pandang orang pertama artinya posisi pengarang ada di dalam cerita. Artinya pengarang itu ikut menjadi tokoh di dalam cerita. Biasanya ditandai dengan penggunaan kata ganti aku atau saya atau kami, kita. Lalu sudut pandang yang kedua yaitu sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga itu sebaliknya dari sudut pandang orang pertama. Kalau orang pertama posisi pengarang ada di dalam cerita, ikut menjadi tokoh, tapi kalau sudut pandang orang ketiga, pengarang itu adanya di luar cerita, tidak ikut menjadi tokoh. Artinya pengarang menuturkan tokoh-tokoh di luar cerita. Pengarang tidak terlibat di dalam cerita. Pelaku utama biasanya menggunakan nama orang atau kata ganti ia, dia, atau beliau, atau mereka. Selanjutnya intrinsik yang ketujuh, yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa bisa menjadi ciri khas dari sebuah karya sastra karena setiap pengarang memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda. Artinya ketika membuat cerita, gaya bahasa itu bisa berbeda-beda tergantung ceritanya. Lalu gaya bahasa itu juga biasanya merujuk pada penggunaan majas, kata kiasan, maupun peribahasa. Nah, di sini dilanjutkan dengan apa sih ungkapan, peribahasa, atau majas itu? Seperti yang tadi sudah dijelaskan, di dalam gaya bahasa biasanya menggunakan ungkapan, peribahasa, dan majas. Jadi perlu kalian ketahui, sebuah karya sastra itu tersusun oleh pilihan kata yang indah. Untuk menambah keindahan suatu karya sastra, maka penulis biasanya menggunakan ungkapan, peribahasa, dan majas. Mari kita pelajari apa itu ungkapan, apa itu peribahasa, dan apa itu majas. Yang pertama, ungkapan. Ungkapan itu merupakan gabungan kata terdiri dari dua kata atau lebih yang memiliki makna kiasan. Contoh, ada ungkapan panjang akal, artinya cerdik atau pandai. Atau ada ungkapan bermuka dua, artinya mohon maaf, munafik. Atau buah tangan yang artinya oleh-oleh. Dan masih banyak lagi contoh ungkapan-ungkapan yang sebenarnya sering kita dengarkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peribahasa. Apa itu peribahasa? Peribahasa merupakan kalimat yang susunannya tetap dari dulu hingga sekarang sama, yang memiliki makna kiasan. Pasti kalian sudah sering mempelajari peribahasa sejak zaman sekolah dasar dulu. Biasanya peribahasa-peribahasa itu terpampang di dinding kelas, dijadikan slogan-slogan di dalam kelas. Contoh peribahasa banyak ya. Misal, di sini sudah tertulis ada air susu dibalas air tuba. Artinya kebaikan dibalas dengan kejahatan atau keburukan. Ada lagi peribahasa ada udang di balik batu. Artinya ada maksud tertentu. Kemudian berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tentu peribahasa yang ketiga ini sering ya kalian dengar. Dan masih banyak lagi peribahasa-peribahasa yang lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu majas yang biasa digunakan untuk memperindah diksi dalam sebuah karya sastra. Majas adalah gaya bahasa yang diucapkan untuk membangun suasana dalam sebuah kalimat agar terlihat lebih hidup. Majas itu sering ditemukan pada karya sastra seperti novel, cerpen, hikayat, atau puisi. Beberapa jenis majas atau gaya bahasa yang biasa digunakan dalam penulisan karya fiksi sebagai berikut. Yang pertama, ada majas hiperbola. Apa sih hiperbola itu? Hiperbola adalah kiasan yang berlebih-lebihan. Jadi sebuah majas yang menggambarkan dengan cara yang berlebih-lebihan. Penyair merasa perlu melebih-lebihkan hal yang dibandingkan itu agar mendapat perhatian yang lebih seksama dari pembaca. Contoh, aku dan kau terpisah oleh samudra. Atau ada lagi, di depan mataku terbentang benua. Nah ini hiperbola karena kesannya berlebih-lebihan. Majas yang kedua adalah metafora.
Metafora merupakan bahasa kiasan seperti perbandingan. Hanya dalam metafora ini tidak menggunakan kata-kata pembanding seperti bagai, laksana, dan bak. Majas metafora menggunakan perbandingan yang dinyatakan secara singkat dan padat, serta memberikan ungkapan perbandingan secara analogis. Contoh, kaulah awan di kala matahari menyengat raga. Kaulah rembulan di kala malam menggelapkan jiwa. Atau ada lagi secara umum biasanya metafora untuk matahari disebutnya raja siang, atau metafora untuk bulan disebutnya dewi malam, dan banyak yang lainnya. Selanjutnya majas personifikasi. Apa itu majas personifikasi? Personifikasi adalah bahasa kiasan yang menyamakan benda dengan manusia, atau sebuah majas yang membandingkan benda seolah-olah berperilaku seperti manusia. Contoh, hujan pun menangis mendengarkan ratapannya. Kalian tahu kan, yang biasa menangis itu kan manusia, bukan hujan. Jadi hujan pun menangis diibaratkan seperti manusia, maka disebutnya majas personifikasi. Contoh yang lain mungkin rembulan tersenyum manis malam ini. Yang biasa tersenyum manusia, maka rembulan pun manis, kategorinya majas personifikasi. Selanjutnya adalah majas simile atau perbandingan, yaitu bahasa kiasan yang langsung menggunakan kata-kata pembanding seperti bagai, bak, semisal, seumpama, laksana, dan kata-kata pembanding lainnya. Contoh, sejuk wajahnya laksana embun di pagi hari. Ada kata laksana berarti kalimat ini termasuk majas simile. Majas selanjutnya adalah repetisi. Repetisi adalah pengulangan kata yang sama dalam satu baris kalimat untuk penegasan. Maksudnya, majas repetisi adalah majas atau gaya bahasa yang menggunakan kata yang diulang-ulang. Ada contoh, dengan 1000 gunung langit tak runtuh, dengan 1000 gadis hati tak jatuh, dengan 1000 sibuk sepi tak mati. Bisa didengarkan ada kata-kata dengan 1000 secara berulang-ulang, maka itu disebut majas repetisi. Nah, anak-anak, di sini ada contoh sebuah petikan hikayat atau petikan cerita lama yang di dalamnya bisa dibuktikan ada ungkapan dan ada majasnya. Baik, akan coba dibacakan. Pada suatu hari, raja hendak pergi jauh. Ia mengumpulkan putri-putrinya. Aku hendak pergi jauh dan lama. Buah tangan apakah yang kalian inginkan? Tanya raja. Aku ingin perhiasan yang mahal, kata Putri Jambon. Aku mau kain sutra yang berkilau-kilau dan kilaunya melebihi kilauan permata, kata Putri Jingga. Nah, di sini ada contoh hikayat yang di dalamnya ada kata buah tangan. Buah tangan itu termasuk ungkapan yang artinya oleh-oleh, yang seperti tadi di awal sudah kita pelajari. Lalu ada lagi majas dengan kalimat kain sutra yang berkilau-kilau dan kilaunya melebihi kilauan permata. Bayangkan oleh kalian kalau ada sehelai kain sutra berkilau tapi kilaunya melebihi kilauan permata. Tentu ini berlebih-lebihan, bukan? Maka kalimat yang kedua ini disebutnya majas hiperbola. Nah, anak-anak, demikian yang kita pelajari. Hari ini bila disimpulkan kita mempelajari tentang unsur intrinsik, kemudian ada ungkapan, majas, dan peribahasa yang digunakan pada sebuah karya sastra atau sebuah cerita. Semoga pembahasan hari ini bisa dipahami. Ingat, tetap semangat belajar, jaga kesehatan kalian, dan selalu jaga ibadah kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.